Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan ngebahas tentang pemimpin baru Iran yang menggantikan pemimpin lama yang tewas terbunuh gara-gara dibom oleh Israel dan Amerika Serikat. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Majelis Pakar Iran telah memilih Ayatullah Said Mujtaba Khamenei, putra kedua mendiang Ayatullah Said Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut-sebut tidak senang atas terpilihnya sang penjaga gerbang sebagai pemimpin revolusi Islam Iran yang baru. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, Pak Dian Wirengjuri. Selamat sore, Pak Dian. Selamat sore Mbak Silvi, selamat sore Baik. pemirsa. Oke, Pak Dian, untuk pertama kalinya pemimpin agung Iran dari ayah turun ke anak, dari Said Ali Khamenei ke Said Mujtaba Khamenei. Kenapa demikian, Pak Dian? Terima kasih. Baru kedua kali kok ini, artinya baru pertama kali setelah dua Ayatollah meninggal. Yang satu meninggal, yang satu tewas. Nah, artinya ini pertama kali bukan hal yang aneh karena polanya kita belum bisa melihat ke depan. Nah, tapi kalau sekarang tadi Trump dibilang khawatir dengan terpilihnya Mojtaba, mungkin semata-mata dia itu hanya melihat Mojtaba ini putra Ali Khamenei yang jelas survive dari serangan-serangan kemarin ini. Artinya apa? Trump hanya membayangkan Mojtaba akan mungkin menempuh garis kelas untuk membalas kematian orang tuanya. Tapi dalam geopolitik tidak bisa dilihat seperti ini. Karena Jadi kayak mungkin Amerika mungkin ini ya khawatir kalau misalnya si anaknya itu tidak setuju dengan pemikiran Amerika. Jadi karena nggak setuju dan mungkin pemimpin penggantinya ini adalah pemimpin yang melawan dengan keras gitu. Jadi nggak mudah untuk ditundukkan. Jadi karena mungkin ideologinya berbeda, terus dia nggak mau nurut, itu mungkin akhirnya harus dihabisi ataupun dieliminasi dari kepemimpinan dari si Iran ini. Karena kan Amerika juga khawatir kalau misalnya pemimpinnya itu nggak berhenti, nanti kan rakyat yang di bawahnya, anak buahnya juga terus melawan gitu, tidak mau berhenti juga gitu kan. Mojtaba memiliki kebijakan lain. Kebijakan lainnya yang prioritas sekarang adalah survival dari bangsa Iran. Buat saya Mojtaba akan lebih memusatkan pada upaya bagaimana bangsa Iran survive dan keluar dari perang ini dengan dignity. Artinya walaupun dikeroyok dengan beberapa negara Amerika, Israel, dan antek-antek Arab di Teluk, buat dia yang penting harus bisa bertahan dulu nomor satu. Baru kedua nanti apapun yang terjadi, harapan saya adalah menangnya diplomasi untuk menghentikan perang ini, baru kita mulai melihat langkah-langkah ke depannya. Kalau sekarang buat saya dia akan fokus pada survival bangsa Iran. Oke. Tapi Pak Dian, apakah akan melanjutkan ya apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya? Apakah perjuangan melawan Amerika Serikat dengan Israel tetap akan sekeras dulu atau bahkan lebih keras karena sudah melibatkan orang tuanya meninggal, istrinya meninggal? Oke, kalau kita melihat ke depannya, tolong dilihat ya, bahwa dengan Amerika sebenarnya Iran itu sangat-sangat welcome ya. Buktinya tercapai kok perdamaian tahun 2015 ini. Ini cuma faktor Trump. Biang keroknya dunia ini kan cuma Trump aja. Kalau Trump tidak ada, mungkin kembali seperti semula. Artinya apa? Mojtaba pun pasti akan memusatkan pada pembangunan negaranya yang setelah sekian puluh tahun mungkin dianggap lemah, dianggap tertinggal. Walaupun tidak banyak yang tahu, Iran tetap berjalan roda pembangunannya. Tinggal mengejar ketinggalannya. Kalau kebijakan dalam hal pemerintahan, tata pemerintahan, bertetangga baik, saya kira Mojtaba akan lebih memusatkan pada apa yang sudah digariskan oleh pendahulu-pendahulunya, terutama yang pertama Ayatollah Khomeini dan ayahnya sebagai Ayatollah pemimpin besar kedua tertinggi di Iran yang kedua. Nah, buat saya sekarang marilah kita mengharapkan bahwa peralihan ini oleh Amerika dan sekutunya jangan dilihat sebagai pergantian pemimpin dari keras yang lebih keras. Tapi marilah kita tunjukkan sikap yang lebih dewasa, terutama Trump. Saya nggak tahu apa dia mampu bersikap dewasa karena anak-anak aja jadi korban gitu ya. Jadi kita berharap. Tapi kalau terpaksa, saya yakin Mojtaba pun akan bisa lebih keras dari pendahulunya, ayahnya. Karena apa? Iran lebih siap
senjata-senjata yang kemarin dikeluarkan itu belum semua persenjataan yang dimiliki. Senjata-senjata kemarin itu baru senjata-senjata lama yang ada di stockpile-nya. Nah, tinggal negara-negara, Stok terutama lama. negara Arab ya khususnya, kalau mereka hanya mengikuti perintah Trump, antek-anteknya, mereka akan hancur sia-sia. Mestinya negara Arab yang lebih harus waspada untuk melihat bahwa perang ini kalau dilanjutkan hanya mengikuti caranya Trump, mereka yang akan menderita. Sementara Trump lebih baik fokus di dalam negeri, banyak masalah yang harus dihadapi. Jadi jangan coba-coba mengalihkan hanya untuk menggembar-gemborkan akan lebih keras serangan Iran. Buat saya itu semua kebohongan. Oke, tapi Pak Dian, Ya, jadi kayak negara Iran juga sebenarnya kan udah lama ya kayak di embargo gitu ya, sudah di isolasi gitu sama negara-negara barat gitu ya, khusus kayak Amerika itu, sehingga mungkin perekonomian untuk dagangnya sulit gitu ya, kecuali untuk Rusia sama Cina gitu, karena itu kan sekutunya gitu. Kalau misalnya dagang atau mau jual minyak, si Iran itu pasti ke negara-negara yang mau menerima perdagangan tersebut. Sedangkan kalau Amerika mungkin itu mencegah perdagangan itu terjadi supaya perekonomiannya jadi melambat, terus negaranya jadi krisis gitu ya. Itu yang ingin apa ya dicapai oleh Amerika, sehingga ketika negaranya itu sudah rusak dari dalam gitu, itu kan lebih mudah ditumbangkan. Bayangin kalau misalnya ekonominya kuat, militernya kuat, itu kan akan sulit untuk tunduk kepada Amerika. Tapi kalau misalnya dia udah lemah gitu ya, rakyatnya memberontak, itu akan lebih mudah untuk ditumbangkan. Apalagi tadi pemimpin tertinggi sudah tewas terbunuh, yang menggantikanlah anaknya. Apakah anaknya ini tuh bisa memimpin dengan baik gitu? Kalau misalnya anaknya ini nggak mampu gitu ya, itu akhirnya Iran mungkin akan terpecah belah gitu, gara-gara ya kelompok-kelompok itu mungkin memiliki kepentingannya masing-masing gitu ya. Jadi nggak benar-benar utuh gitu ya, gara-gara terpencar nanti kalau udah terpencar jadi perang saudara gitu ya, atau jadi perang yang mudah dimenangkan oleh Amerika karena gara-gara si Iran ini sudah tidak bersatu lagi gitu ya negaranya. masih belum ingin berhenti ya, terus saja ingin mencampuri, bahkan sudah mengatakan bahwa kalau pemimpin yang terpilih ternyata tidak sesuai dengan seleranya Trump, maka peperangan ini akan terus Betul ya. dilanjutkan. Menurut Anda, Mojtaba ini tujuan sebelumnya kan memang ingin pergantian rezim ya, makanya ada serangan ini. Tapi sekarang dengan terpilihnya Mojtaba, Trump akan seperti apa Pak Dian? Melunak atau justru Anda memprediksi akan semakin gencar? Saya nggak tahu ya, orang sakit jiwa itu omongannya ya seperti itu. Siapa dia gitu bahwa dia yang menentukan pemimpin Iran harus sesuai dengan kemauan dia. Siapa dia? Ngaca dulu mestinya dia itu. Dalam negerinya aja dia belum tentu lolos kok dari impeachment. Kok masih mau menentukan pemimpin negara lain? Yang ngangkat dia jadi pemimpin dunia siapa? Nggak ada. Menghadapi Iran yang seperti ini aja nggak mampu. Jadi buat saya, Mojtaba saya kira akan sangat hati-hati kapan saatnya membalas serangan dengan lebih dahsyat, atau memang sekutu-sekutu Amerika baik di Teluk Persia maupun di Eropa maupun di tempat lain mampu menjinakkan yang namanya Trump. Saya berharap justru konstituen Amerika, konstituen dalam negerinya Trump sendiri yang mestinya lebih menekan Trump untuk lebih mawas diri dan sadar bahwa kalau cuma modal omong besar, nekat, itu hanya merugikan siapapun termasuk rakyat Amerika. Oke, terakhir. Jadi kayak Amerika tuh ingin mengatur atau mencampuri urusan negara orang lain gitu ya. Jadi kayak wah ini nggak setuju sama Amerika atau mungkin sama Israel gitu ya, nggak mau tunduk. Jadi pemimpinnya harus diganti, cari orang yang mau tunduk gitu, bisa jadikan boneka yang bisa diatur-atur sama Amerika gitu ya. Karena Amerika kalau misalnya udah bisa mengganti pemimpin yang sesuai, udah cocok gitu ya, mereka akan sesuai dengan kebijakan-kebijakan Amerika juga gitu. Jadi kalau misalnya Amerika punya kayak keinginan ya, mereka mungkin bisa memenuhi keinginan tersebut gitu, dibandingkan dengan misalnya Iran yang sekarang gitu, gara-gara pemimpin yang nggak setuju gitu ya, jadi Amerika tuh nggak bisa masuk ke Iran gitu ya, jadi emang benar terhambat gitu. Jadi banyak hal yang menyebabkan Amerika itu mungkin ingin mengatur atau mengacak-acak negara orang lain, kayak kemarin misalnya di Venezuela gitu ya, mungkin nanti di tempat lain juga yang berhubungan dengan kayak apa ya, Rusia ataupun Cina gitu, karena itu kan pihak oposisi dari Amerika Serikat gitu ya, jadi Iran, Cina sama Rusia gitu. Kalau misalnya Iran tumbang berarti kan musuh Amerika itu bisa berkurang gitu. Kalau misalnya bisa berkurang nanti bisa difokuskan untuk melawan Rusia sama Cina ini gitu ya. Kalau Cina itu perang dagang, kalau Rusia itu gara-gara
konflik yang terjadi di Ukraina gitu kan. Ukraina itu di backing sama Amerika juga karena Amerika tuh tergabung dalam itu ya NATO gitu. Mujtaba tidak pernah menjabat posisi apapun di pemerintahan, tapi yang Pak Dian ketahui apakah Mujtaba ini menguasai tata kelola pemerintahan? Kalau menguasai pasti belajar karena semua ditentukan oleh ada doktrin Syiah ya yang mengedepankan guardian of the jurist, wilayat faqih. Artinya apa? Penegakan hukum dari segala aspek baik di dalam maupun ke luar negeri. Buat saya kalau itu saja artinya ilmu-ilmu ketatanegaraan pasti. Mungkin yang diragukan dari Musyabah karena jam terbangnya belum banyak. Kan salah satu calonnya waktu itu Arifi itu sebenarnya yang lebih matang, lebih senior dan memang diakui ilmunya, pengalamannya dan wisdomnya dirasakan. Tapi memang pemilihan Mojtaba Khamenei sebagai pengganti ayahnya, saya kira banyak ditentukan juga oleh faktor politik dan geopolitik, sehingga dia yang terpilih. Pak Dian, Ya, jadi kayak khawatir kalau misalnya yang menggantikan ini kurang cakap, kurang berpengalaman, makanya orang-orang di bawahnya, anak buahnya itu yang awalnya mengikuti bapaknya gitu ya, jadi berpisah dan memiliki kepentingan sendiri yang bisa diadu domba dengan pemerintahan si Iran juga. Makanya pemimpin itu harus penting yang bisa menyatukan keseluruhan kelompok-kelompok tadi, orang-orang yang memiliki kepentingan supaya Iran itu tetap bersatu dan tidak berpencar gitu ya, tidak berpisah-pisah dan akhirnya nanti melemahkan negara Iran gitu ya. Jadi harus dilihat juga nih apakah si pengganti ini ya anaknya ini itu mampu atau tidak. Kalau misalnya nggak mampu ya mungkin negara Iran itu akan melemah gitu ya secara apa ya kepemimpinannya, keputusannya dan sebagainya. Gara-gara ya tadi pengalaman dan apa ya pengetahuan itu sangat penting juga untuk apa memimpin suatu negara. Jadi pengaruhnya itu harus bisa gitu ya mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Itu penting sekali. Anda di program Metro hari ini. Terima kasih. Itu ya, jadi mungkin yang bisa kita pelajari di berita ini, kalau misalkan kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.